Halo? Iya, ini Sorry. suaminya Mi. Oke, sorry, izin tak rekam ya, soalnya kan kalian membutuhkan dana, bener gak sih? Jadi saya tidak ingin Iya, aku. kamu harus ngomong Iya, sama nggak kamu. keluarganya. Kamu juga harus Iya, ngomong nggak sama apa keluarganya. direkam Mi. Kamu Iya, harus mangga Mi. menginfo. Ngomong langsung sama suaminya Miss. Oke, siap. Halo, Mei. Oke. Halo, Mei. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya mendapatkan kabar duka ini. Istrimu meninggal dunia di Malaysia. Benar, ya. Kapan? Itu kata majikannya semalam katanya loncat dari apartemennya gitu, Mei. Loncat dari apartemennya. Iya, saya merasa kejanggalan juga. Sedangkan dia tuh mana mungkin bunuh diri. Soalnya kemarin ada yang dari majikan yang kedua minta tebusan, katanya kalau ditebus 2.600 katanya mau dibalikin, cuma kalau telah sejam katanya ini mau dibuang katanya pembantu gitu. Oke, terus prosesnya itu melalui PT atau bagaimana? Melalui PT tadinya, cuma dia kan udah keluar dari PT itu, saya nggak bisa nuntut sama PT itu. Berapa lama dia bekerja di Malaysia? Dia kurang lebih berangkat bulan 2, Miss. Sekarang bulan 1 ya. Hampir setahun lah, kurang sebulan. Tapi kan masih dulu lewat PT kan? Tetap lewat PT kan? Iya. Cuma PT-nya kayaknya udah, karena dia pergi dari situ. Kita mau ngomong sama PT juga, nggak mau PT. Tapi tetap tanggung jawabnya PT loh. Kalau dulu lewat PT. Tadi tuh Miss saya sudah telepon sama PT-nya. Oke, siap. PT-nya itu malah tidak tahu menahu katanya. Soalnya kan Mirna kan keluar dari bos yang pertama tuh dia tidak bilang ke kita. Dan kitanya tidak tahu Mirna posisi sekarang di mana. Jadi Mirna itu sudah beberapa kali pindah majikan gitu Udah katanya. 3 kali. Oke, sudah 3 kali. Dan diketahui tanpa nggak? lewat ke- Diketahui nggak? PT-nya tahu nggak? PT-nya nggak tahu, Nggak kayak tahu. di situ ini karena ada yang bawa-bawa Mirna itu keluar dari kerjaannya itu. Enggak, maksudnya dia kan punya BPJS. Kalau dulu resmi itu kan dia punya BPJS gitu loh. Ya kalau masalah itu saya juga nggak tahu ya, Miss, nggak, orang awam sih. Oke, sebentar ya. Untung itu sama mbaknya sudah dikirimkan datanya semua ya. Sebentar ya. Iya. Saya kirimkan langsung ke pusat ya. Sebentar ya. Biar sekalian biar sekalian ditangani. Iya, ini makanya keluarga minta lewat saya tuh keluarga nggak bisa apa-apa tuh Miss. Kita ngomong di sini cuma Nggak ngerti cara ngomongnya seperti apa, katanya gitu mau gimana ngomongnya, katanya gitu. orang kampung. Oke, paham orang kampung. Sebentar ya. Sebentar ya. Dan PT-nya ngomong apa? Tadi saya sudah telepon, malah si yang di PT itu terkejut pas saya bilang Mbak Mirna tuh sudah meninggal gitu. Dia nggak tahu, katanya ya saya juga nggak tahu, katanya orang dianya keluar dari majikan yang kita kasih, katanya tuh sedianya tidak mengabari kita, katanya seperti itu tuh Miss. Ini dapat kabarnya dari Facebook atau dari mana ini? Kok saya lihat Ini udah di-share di Facebook? Dari majikan yang sekarang. Dari pertama memang dari media sosial, terus dari pihak majikannya ada yang mengabari juga, dari pihak teman-temannya di sana mengabari ke sini Miss. Oh, dan itu ada screenshotan di Facebook di-sharekan bahwa dicari keluarganya, tapi sebenarnya keluarganya sudah tahu itu. Iya, ini sekarang sudah tahu. Awalnya memang belum. Oke, biar tak hubungkan sama kedutaan yang ada di Malaysia saja ya, sebentar ya. Biar langsung ya. Oh iya. Oke, siap Miss. Sebentar ya, biar mbaknya kan bantu ngurus ya. Nanti update ke saya saja, saya kasih kamu langsung jalan tol ya. Biar tahu Oke, siap Miss. kalau butuh dana atau apa nanti saya akan usahakan. Tetapi ini kalau masih 1 tahun di Malaysia, tentunya PT yang memberangkatkan itu masih harus bertanggung jawab. Iya Miss. Ha-ha. Iya tadi soalnya saya telepon PT-nya, malah PT-nya jadi seperti yang tidak tahu menahu tuh Miss gitu. Jadi kita Nggak jadi boleh. bingung gimana. Oke, nggak boleh. Tunggu.
Saya infokan sama pusat ya. Tunggu sebentar ya. Iya siap Miss. Oke, Tunggu ya Miss ya kabarnya. jangan dimatiin. Ini suaminya ini mau diotopsi atau mau langsung dipulangkan atau seperti apa? Iya. Apa Missnya mau diotopsi atau dipulangkan aja? Lebih baik sih mendingan dipulangkan sih, Miss. Lah kalau kamu curiga ada sesuatu, nggak mau diotopsi dulu? Ya diotopsi bisa, tapi harus dipulangkan juga, kasihan soalnya, Miss. Oke, siap. Anak-anaknya juga. Oke, siap. Sebentar ya. Ya, Bang. Sebentar ya. Ya, Miss. Tapi meninggal. Di Cirebon itu Jawa Barat ya? Jawa Barat, Miss. Jawa Barat. Sebentar ya. Itu kenapa dia waktu bunuh diri itu kok itu ya di-share gitu ya fotonya ya? Iya, itu ada yang posting di Facebook. Terus saya kan lebih jelas terus telepon ke majikannya bahwa benar enggaknya, katanya iya semalam katanya gitu dia loncat dari gedung. Terus majikannya dihubungin juga, sekarang udah nggak diangkat-angkat itu sama saudara juga. Oke, siap. Bunuh diri. Iya, kemarin soalnya kan sama majikan yang kedua itu katanya mau ditebus, cuma HP-nya itu nggak aktif lagi. Dia minta 2.600 kalau nggak salah. Oh, jadi dia mau keluar dari rumah majikan disuruh nebus. Ya, karena dia izin sama majikan yang sekarang tuh katanya boleh keluar, tapi kalau ditebus 2.600 katanya dibalikin, tapi jangan telat sejam, ini pembantu dibuang katanya gitu ngomongnya sih. Ah. Oke, sebentar ya, masih ada di jalan sebentar. Sebentar ya, saya masih SMS-an sama pusat ya, tunggu sebentar ya. Iya. Halo, Bapak mohon izin Bapak. Bapak, ini dari pihak Bapak, halo, Bapak. Bukan Bapak satunya yang dari Cirebon, Bapak. Ini pemerintah pusat yang ada di Jakarta, Bapak. Saya hubungkan nih. Berhubung Miss Yuni lagi live, karena Miss Yuni harus merekam ya, karena saya tidak ingin jatuhnya fitnah. Nah, saya sudah menghubungkan Bapak dengan pemerintah yang ada di Jakarta. Termasuk PT-nya atau apanya, Bapak ngomong langsung sama Bapak yang sekarang ada di dalam ini, saya matikan teleponnya. Jadi sekalian ngomong secara pribadi, karena ini kasusnya meninggal karena
menjatuhkan diri dari lantai berapa itu saya nggak tahu. Coba bicara langsung, datanya sudah saya kirimkan kepada Bapak pemerintah ini. Bapak, saya tutup dulu ya, kalian ngobrol dulu ya. Terima kasih. Terima kasih. Oke teman-teman. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia salah satu teman kita yang bernama Mirna Febriani, yang berasal dari Cirebon ya. Duh, ini ya yang berasal dari Cirebon ini. Cirebon, aduh, Jawa Barat. Beliau di-sharekan kemana-mana di media-media sosial lainnya bahwa kronologinya secara jelas saya tidak bisa membagikan ya, karena kasus seperti ini memang sangat sensitif sekali ya. Karena suaminya sehari sebelum beliau terjun itu beliau itu dimintain uang tebusan sebesar 1.000 atau 2.000 lebih ringgit Malaysia. Jadi karena tidak bisa membayar, akhirnya besoknya lompat atau dilompatin atau melompat seperti apa, kita tidak bisa clear ya. Dan hospital di sini meminta 5.000 ringgit tolong yang dekat dengan keluarga beliau. Jadi di media sosial sudah di-share kemana-mana, termasuk posisi beliau terjun. Ya, sangat sedih sekali ya keadaannya. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Orang kampung, beliau tidak tahu harus menghubungi siapa. Akhirnya tetangganya mencari saya. Maksud saya, kalau kalian ada masalah apapun, teman-teman, ada masalah apapun, suruh nebus. Carilah orang-orang yang tahu dengan pemerintahan atau cari PT-mu. Jangan mengambil keputusan untuk mengakhiri hidup. Ini pesan saya buat kalian semua yang ada di luar negeri. Karena penyelesaian kalian mengakhiri hidup itu bukan solusi. Jadi jangan mengambil keputusan untuk mengakhiri hidup. Ini kabar dari Malaysia. Saya nggak bisa membagikan fotonya ataupun videonya ya, karena ini sensitif sekali. Dan dimintain uang 5.000 ringgit. Untuk sementara ini, karena saya langsung mengonekkan sama pemerintah seperti apa dan bagaimana, apakah menghubungi PT-nya atau seperti apa. Jadi tentunya dia masih belum cukup 2 tahun ya. Akhirnya kita meminta pertanggungjawaban PT-nya. Jadi PT nggak bisa langsung cuci tangan. Nah, inilah gunanya kalau kalian lewat PT. Jadi PT nggak akan bisa cuci tangan karena datamu di situ lengkap. Bapak pengohoi tangan, minta. Jadi harusnya kan kalian ya minta pulang, ngomong sama PT-nya gitu loh teman-teman. Jangan mengakhiri hidup seperti ini, janganlah. Kalau kemarin yang meninggal dunia dari Cirebon karena jatuh dari tempat tidur, kemarin malam, jadi saya dapat kabar hari ini orang Cirebon menjatuhkan diri. Jadi orang Cirebon menjatuhkan diri dari lantai atas, ya seperti itu. Jadi enggak, saya nggak minta open donasi dulu, tunggu dulu, karena ini masih ada sangkutannya sama PT. Dan dia sudah kabur dari majikan yang pertama, tapi kan masih tetap tanggung jawab PT karena dia proses lewat PT. Jadi saya ingin tanggung jawabnya dari PT dulu. Saya nggak open donasi ya, jangan dulu ya. Jadi ini karena itu saya langsung menghubungi pemerintah Indonesia yang ada di Malaysia juga. Jadi saya nggak open donasi ya. Jadi ini ceritanya adalah mbaknya ini dimintain uang kalau mau pulang Indonesia. Akhirnya beliau memilih jalan pintas. Jangan ya teman-teman ya, jangan mengakhiri hidup. Kasihan suami dan anak-anakmu yang ada di rumah. Mereka tidak tahu
kesedihanmu, tapi jangan mengakhiri hidup. Bener, jangan mengakhiri hidup. Benar-benar Cirebon berduka ya teman-teman. Ini nggak guyonan ya. Ayo teman-teman, semangat. Kalau udah nggak kuat, pulang ke Indonesia. Apapun resikonya, pulang ke Indonesia. Jangan mengambil keputusan untuk mengakhiri hidup. Itulah kalau kalian ke luar negeri nggak kuat mental, jangan ya teman-teman ya. Sangat berat sekali loh, kerja di luar negeri itu sangat berat sekali. Ya jangan sampai, bener jangan sampai. Sebenarnya saya juga ada beberapa kabar dari negara lain juga mengakhiri hidup. Cuman karena bukan keluarganya yang meminta bantuan, saya nggak berani untuk berbicara secara live. Sebenarnya saya ingin mengungkapkan kasus lagi, cuman karena bukan keluarga inti yang menghubungi saya, jadi saya nggak berani menge-up ataupun memberikan edukasi apapun. Saya tidak berani menge-up dan memberikan edukasi apapun. Jadi ada di salah satu negara juga sama, mengakhiri hidup karena tekanan dari keluarga, tekanan dari pekerjaan, dia mengakhiri hidupnya. Jadi teman-teman, karena sebentar lagi maghrib ya, ini lihatan muka aku lagi belepotan kayak gini karena belum siap. Tapi saya selalu katakan, kenapa saya live kan? Ini memberikan edukasi buat kalian semua bahwa di luar sana itu tidak seindah yang kalian bayangkan. Tidak seindah yang kalian bayangkan. Banyak orang-orang kampung menyangka kita merantau itu enak aja, dapat gaji 10 juta, dapat gaji 5 juta, 6 juta. Ini saya ingin membuktikan bahwa kerja di luar negeri itu tidak seindah cocote tonggo. Kerja di luar negeri itu tidak seindah cocote tonggo. Enek wong sukses dirasani, enek wong gagal dirasani. Ya, itu aja ya, karena masjid sebenarnya lagi azan. Jadi mungkin kita akan sambung setelah azan maghrib. Saya akan ceritakan kronologi seperti apa, dan saya akan menginfokan kepada kalian semua. Jika kalian capek di luar negeri, jika kalian sudah lelah di luar negeri dan kalian pingin pulang, pulanglah. Jangan mengakhiri hidupmu di negara orang, karena yang sehat aja pulang susah, apalagi yang dalam keadaan sudah tidak bernyawa lagi. Ayo teman-teman yang ada di luar negeri semuanya, yang ada di Malaysia, Singapura, Brunei, di Polandia, dimanapun, orang-orang Indonesia yang ada di luar negeri, semangat, lakukan yang terbaik versi kalian. Jangan putus asa. Ayo semangat. Ayo semangat. Ayo semangat. Jadi itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Terima kasih dan bye-bye.